wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang pertama kali akan dibacakan oleh Puspa. Yang pertama, pengertian akuntansi pajak penghasilan. Apa itu akuntansi pajak penghasilan? Kami mengambil menurut Suemarso SR, yaitu pengertiannya adalah akuntansi pajak adalah cabang dari akuntansi yang mempelajari penghitungan, pengakuan, dan pelaporan pajak atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu badan usaha. Secara umum, pengertian akuntansi untuk pajak ialah proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan penghasilan dan pajak penghasilan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari akuntansi untuk pajak penghasilan ialah untuk memastikan bahwa pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, apa saja objek pajak? Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak akuntansi untuk pajak penghasilan meliputi berbagai transaksi dan kegiatan usaha yang dapat mempengaruhi penghasilan dan pajak penghasilan seperti pengurangan pajak, pembebanan pajak, koreksi atas kesalahan pelaporan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Dalam akuntansi untuk pajak penghasilan, transaksi dan kegiatan usaha yang berhubungan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang diterapkan dengan peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aset, premi asuransi, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak, penghasilan dari usaha syariah, dan lainnya. Dasar akuntansi pajak. Ketentuan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 4 Undang-Undang KUHP menyatakan bahwa pengisian SPT tahun pajak penghasilan oleh wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pasal 3 ayat 7 Undang-Undang KUHP lebih menekankan pentingnya laporan keuangan tersebut karena SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang diperlukan. Namun demikian, laporan keuangan komersial atau laporan keuangan fiskal masih memiliki beberapa keterbatasan. Selanjutnya, laporan komersial. Laporan komersial merupakan setiap pertanggungjawaban yang diidentifikasikan sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban mengutang, memperutang, dan menyetor pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dimasukkan ke dalam SPT untuk periode masa pajak. Sehingga terdapat SPT masa dan SPT tahunan. Pengisian SPT yang dilakukan wajib pajak ini harus benar, lengkap, dan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pemahaman fungsi kegiatan usaha yang dalam bidang akuntansi disebut sebagai konsep dasar entitas. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Selanjutnya adalah laporan
Laporan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sebagai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak undang-undang. Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Yang perlu tercakup di dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi, penjelasan laporan keuangan fiskal, dan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Dalam dasar penyusunan laporan keuangan komersialnya standar akuntansi keuangan atau SAK. Laporan keuangan fiskalnya SAK disesuaikan dengan undang-undang pajak yang berlaku. Konsep laporan keuangan komersial yang pertama dasar aktual, yang kedua mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat. Yang ketiga konservatif, yaitu konsep hati-hati mungkin rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebagai kerugian dengan membentuk penyisihan atau cadangan pada akhir tahun atau dengan membuat adjustment. Yang keempat materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar atau tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal yang pertama dasar aktual stelsel, yang kedua mempertemukan antara biaya untuk mendapat menagih dan memelihara penghasilan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh. Yang ketiga konservatif tidak digunakan. Yang keempat materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar atau tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan. Selanjutnya beda tetap dan permanen. Beda tetap atau beda permanen merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang PPh yang sifatnya permanen, artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Beda permanen dapat berupa yang pertama beban yang diakui secara akuntansi namun tidak diakui secara fiskal, misalnya biaya entertainment yang tidak didukung dengan bukti-bukti, biaya untuk kepentingan pribadi pemilik, dan lain-lain, atau biaya yang tidak dapat dibebankan dapat dilihat dalam pasal 9 ayat 1. Kedua, penghasilan yang diakui sebagai pendapatan secara akuntansi namun bukan merupakan objek pajak dalam PPh, misalnya dividen yang diterima oleh PT, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha atas kepemilikan saham 25% atau lebih, atau penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dapat dilihat dalam pasal 6 ayat 3. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau udah ada apabila ada yang bertanya, silakan bertanya. Oke, silakan. Pertanyaannya boleh tulis di WA ya, biar gampang catatnya. Masing-masing kelompok satu ya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadra. Pertanyaannya, apa perbedaan antara pajak penghasilan final dan pajak penghasilan yang dapat diberikan? Pada pajak penghasilan final ialah jenis pajak yang dikenakan pada pendapatan tertentu dan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak penghasilan di masa depan. Pajak penghasilan final ini umumnya bersifat definitif, artinya ketika pajak tersebut dibayarkan tidak ada kewajiban tambahan untuk membayar pajak di masa depan yang akan datang. Terkait dengan pendapatan yang sama, pajak penghasilan final ini juga sering dikenakan pada jenis pendapatan tertentu seperti hadiah atau penjualan properti tertentu. Sedangkan pada pajak penghasilan yang dapat dikreditkan ialah pajak yang dikenakan pada pendapatan seseorang di suatu yurisdiksi tertentu. Dan jika individu tersebut juga harus membayar pajak yurisdiksi lain atas pendapatan yang sama, mereka memperoleh kredit pajak untuk mengurangi pajak yang mereka bayarkan. Kalau di Indonesia, pajak final itu pasal berapa saja? Yang final sama yang dapat dikreditkan. Yang dapat dikreditkan kita sebutnya non final ya.
Kelompok 4 belum kasih pertanyaan. Belum. Kalau menurut undang-undang pajak penghasilan final itu pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 5. Sedangkan pajak penghasilan dikreditkan itu PPh 23. P23, PPh 25 juga bisa dikreditkan. Banyak ya, Pak. PPh 21 juga bisa, 22. Jadi tadi siapa namanya yang jawab? Puspa. Tadi Puspa sudah menjawab tentang perbedaan yang final sama yang dapat dikreditkan. Nah, mungkin tambahannya tadi PPh apa saja yang termasuk final sama yang tidak final. Tadi udah disebutkan. Yang final itu 4 ayat 2, 26. Oh, 26 itu untuk orang asing. Kemudian yang tidak final itu yang PPh 21. Tapi nggak semua 21 itu tidak final ya. PPh 21 atas uang ganti masa kerja, pesangon itu tidak final sifatnya. Jadi tidak semuanya. Tapi kalau gaji, tunjangan, THR itu tidak final ya. Kemudian PPh 22, 23, 25 itu juga itu bisa dikreditkan.
Kalau yang final ini kan maksudnya sekali bayar aja udah selesai, nggak akan diganggu-ganggu lagi. Kalau yang non final atau yang dapat dikreditkan itu kita bayar, itu dianggap sebagai uang muka pembayaran pajak. Jadi ketika sudah 1 tahun pajak nanti, itu bisa dikurangi sebagai pengurang pajak kita. Ibaratnya kita bayarnya nyicil dulu pakai PPh yang dapat dikreditkan ini. Gitu. Itu aja tambahan dari saya. Silakan dilanjutkan. Bagaimana Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Desi dari kelompok 4. Bagaimana strategi perencanaan pajak penghasilan dapat membangun perusahaan mengurangi beban pajaknya secara legal? Perencanaan pajak penghasilan Adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka dan mengurangi beban pajak secara legal. Dalam melakukan perencanaan pajak yang efektif, perusahaan memanfaatkan berbagai strategi yang sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa strategi perencanaan pajak penghasilan yang umum digunakan yaitu pemilihan struktur bisnis yang tepat, pemanfaatan insentif dan fasilitas pajak, pemanfaatan peluang depresiasi dan amortisasi, manajemen laba dan pendapatan, pemanfaatan struktur perusahaan multinasional, dan sebagainya. Satu lagi mau saya tambahkan, pemanfaatan utang. Kalau kita memanfaatkan utang yang lebih banyak, berarti beban bunganya juga lebih tinggi kan? Beban bunga yang lebih tinggi itu akan mengurangi laba sebelum pajak. Kalau laba sebelum pajaknya kecil, berarti pajak yang dibayar juga kecil kan? Itu termasuk strategi perpajakan. Cuman memang kalau melalui utang ada resiko terjadinya gagal bayar atau kebangkrutan ya. Itu aja yang saya tambahkan. Silakan lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Henry. Bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di lebih dari satu negara? Perhitungan pajak dan pelaporan pajak penghasilan bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di lebih dari satu negara melibatkan suatu serangkaian. Yang pertama yaitu penentuan yurisdiksi pajak. Perusahaan multinasional harus menentukan yurisdiksi pajak di mana mereka memiliki kewajiban perpajakan. Yang kedua adalah pengumpulan data keuangan. Perusahaan multinasional harus mengumpulkan data keuangan dari entitas bisnis yang beroperasi di berbagai negara, meliputi pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban keuangan dari setiap entitas bisnis yang terlibat. Yang ketiga, penentuan pendapatan kena pajak. Perusahaan multinasional perlu menghitung pendapatan kena pajak di setiap yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Pendapatan ini mencakup pendapatan dari penjualan produk atau jasa, royalti, dividen, keuntungan modal, dan lain-lain. Yang keempat, penentuan pengakuan biaya. Perusahaan multinasional harus menentukan pengakuan biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak di setiap yurisdiksi. Biaya-biaya ini termasuk biaya operasional, bunga, amortisasi, depresiasi, dan pengurangan lainnya yang diakui secara perpajakan. Yang kelima, penerapan tarif pajak. Setelah pendapatan kena pajak dan biaya dikurangkan, perusahaan multinasional harus menerapkan tarif pajak yang berlaku di setiap yurisdiksi untuk
menghitung beban pajak yang harus dibayarkan. Yang keenam, penerapan perjanjian penghindaran pajak ganda. Jika perusahaan multinasional beroperasi di negara-negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak ganda antar mereka, maka perusahaan dapat memanfaatkan penerapan perjanjian penghindaran pajak ganda untuk menghindari pengenaan beban pajak ganda atas pendapatan yang sama. Yang ketujuh, penyusunan laporan pajak. Perusahaan multinasional harus menyusun laporan pajak mencakup informasi seperti pendapatan kena pajak, biaya, beban pajak, penggunaan, penerapan perjanjian penghindaran pajak ganda, dan lain-lainnya. Laporan ini harus sesuai dengan standar dan persyaratan laporan pajak yang berlaku di setiap yurisdiksinya. Itu saja. Ya. Ada kata-kata yurisdiksi ya. Yurisdiksi itu berarti peraturan kan? Berarti peraturan pajak dari setiap negara itu memang pasti akan berbeda ya. Tidak mungkin bisa sama. Kalau misalnya di sini tarif pajak sekarang 22% untuk badan usaha. Kalau di Singapura nggak salah 20%. Kalau kita punya usaha di sini, terus kita punya usaha juga di Singapura, tentu tarif pajaknya berbeda. Padahal perusahaannya sama-sama punya kita. Nah, kalau misalnya itu nanti yang di Singapura itu adalah anak perusahaan kita, induknya di Indonesia, itu nanti kan dikonsolidasi juga kan? Itu nanti ada belajar di advance juga masalah konsolidasi, akuntansi multinasional nanti perlakuan pajaknya bagaimana. Kalau di sini kita hanya bahas sekilas, itu nanti ada PPh pasal 24 namanya. Sudah pernah dibahas Pak Hairudin? Oke. PPh pasal 24 kebetulan memang agak jarang diajarin ya. Karena ranahnya itu ke perpajakan internasional. PPh pasal 24 itu sifatnya bisa dikreditkan. Nah, cuman dia pakai perbandingan. Kalau hitungan pajak di Indonesia dapatnya sekian, misalnya harus bayar pajak atau pajak terutangnya misalnya 10 juta. Kalau pakai tarif luar negeri, katakanlah nilai pajak yang harus dibayarnya adalah 8 juta rupiah. Maka yang dapat kita pakai di Indonesia, yang dapat dikreditkan adalah nilai yang terendah. Berarti 8 juta yang kita pakai. Konsepnya begitu ya, pakai yang terendah kalau yang PPh pasal 24. Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan bagi perusahaan multinasional. Ya, perusahaan multinasional ini kan berarti kebanyakan sifatnya ada induk ada anak ya. Berarti dia sifatnya dikonsolidasi. Dia secara entitas pribadi, secara satu persatu perusahaan tetap hitung pajaknya sesuai dengan negara tempat mereka beroperasi. Baru nanti ketika dikonsolidasikan berarti ke induk, yang si induk ini baru ikutin lagi sesuai dengan aturan konsolidasi di negara dia. Jadi tetap kembali ke negaranya masing-masing. Apabila terjadi pajak ganda, pakai PPh 24 yang tarifnya mana yang lebih rendah nilainya, atau pakai perjanjian pajak. Tax treaty tadi ada disebut juga ya. Oke, silakan lanjut. Menjawab pertanyaan dari Nova. Bagaimana hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak dalam konteks perpajakan? Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak dalam konteks perpajakan melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, perlakuan akuntansi. Akuntansi keuangan dan akuntansi pajak dapat memiliki perbedaan dalam perlakuan aset, kewajiban, pengeluaran, dan pendapatan. Dua, pengungkapan. Laporan keuangan perusahaan harus mengungkapkan informasi yang relevan tentang pos-pos yang berhubungan dengan perpajakan, seperti pajak penghasilan yang belum dibayar, manfaat pajak
tangguhan dan mitigasi pajak yang sedang berlangsung. Yang ketiga, pemenuhan kewajiban pajak. Perusahaan harus memenuhi kewajiban pajak yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Yang keempat, manajemen pajak. Akuntansi keuangan dapat membantu dalam perencanaan pajak yang efisien dan mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia. Yang kelima, penyesuaian dengan regulasi. Laporan keuangan perusahaan harus mematuhi persyaratan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Ya, cukup jelas ya, panjang itu penjelasannya. Saya tambahin satu lagi lah ya. Kalau akuntansi keuangan kan menghasilkan laporan keuangan apa? Komersil atau fiskal? Yang keuangan? Komersil ya. Laporan komersil itulah yang dipakai untuk akuntansi perpajakan supaya bisa menjadi laporan keuangan fiskal. Ingat, yang menjadi dasar perhitungan untuk PPh itu adalah laporan keuangan fiskal. Tidak boleh yang komersial. Kalau kita masih komersial, itu perhitungan pajaknya tidak tepat. Jadi memang harus diubah menjadi fiskal. Dengan cara apa? Pakai beda tetap dan beda sementara. Tadi udah dijelaskan ya, beda tetap dan beda sementara. Oke, lanjut. Udah selesai semua ya? Sudah, Pak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini tanda tangan 2 kali ya, absensinya. Absensinya ditandatangan 2 kali ya. Paling depan absennya. Yang
Sini beda kalah. Sama banyak. Udah kok foto, foto nih. Oh yang metode negosiasi. Di Bandung. Oke, kita sedikit pelajari tentang akuntansi perpajakan ya. Bahannya sudah di Google Drive ya. Jadi
tadi sempat kita singgung tentang komersial dan fiskal ya. Jadi pengertian beban pada akuntansi komersial itu didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva. Jadi yang namanya manfaat ekonomi itu kan pendapatan ya, pengertiannya. Segala sesuatu yang bisa meningkatkan manfaat ekonomi kita itu dijadikan sebagai pendapatan. Ini dikeluarkan dalam bentuk arus kas keluar. Beban gaji, beban listrik, itu kan semuanya mengurangi pendapatan ya. Atau melalui berkurangnya aktiva. Contohnya, beban penyusutan itu kan mengurangi nilai aktiva. Oke, untuk yang komersial bisa dipahami? Nah, sekarang kalau berdasarkan pajak atau fiskal, beban itu didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan, atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Beban gaji dikeluarkan oleh perusahaan untuk dibayarkan kepada karyawan. Karyawan bekerja menghasilkan uang untuk perusahaan. Paham? Tujuannya untuk memelihara penghasilan kan? Jadi beban gaji pada akuntansi komersial dengan beban gaji pada akuntansi perpajakan itu bisa berbeda maknanya. Dari perbedaan makna ini, itu yang bisa menimbulkan adanya koreksi fiskal namanya, yaitu mengubah laporan komersial menjadi laporan fiskal. Lebih jelasnya nanti sama Pak Herudin ya. Nah, contohnya kalau kayak metode perhitungan persediaan. Kalau di standar akuntansi keuangan itu ada FIFO, ada rata-rata, sama ada LIFO. Ini udah sempat kita singgung di materi persediaan. Tapi kalau di Indonesia untuk perpajakan, dia hanya pakai metode rata-rata dan FIFO. LIFO tidak bisa tidak bisa digunakan karena akan membuat nilai pajak terutang lebih kecil. Ingat, harga barang cenderung naik atau cenderung turun? Kalau harga barang cenderung naik dan jika kita memakai LIFO, berarti kan yang terakhir masuk duluan keluar. Berarti kan harga-harganya yang dipakai harga yang tinggi terus. Berarti nilai harga yang rendah lah yang menjadi nilai persediaan kan? Kalau nilai persediaannya kecil dan beban persediaannya dibikin tinggi, ingat kalau beban persediaan tinggi berarti laba kita semakin rendah kan? Semakin rendah laba kita berarti pajak yang harus dibayar kecil. Makanya di sini dikatakan LIFO bisa membuat nilai pajak terutang menjadi lebih kecil. Kalau pajak lebih kecil merugikan negara kan? Di penyusutan juga ada. Di akuntansi banyak metodenya. Garis lurus, saldo menurun ganda, metode unit produksi, metode jam produksi, metode lainnya lah. Tapi kalau di fiskal hanya dua yang diakui, yaitu garis lurus dan metode saldo menurun. Alasannya kenapa tidak menggunakan metode unit produksi atau jam produksi? Orang pajak kan tidak tahu. Dia nggak tahu kapasitas produksi kita seperti apa. Kalau kita pakai metode unit produksi, di internal kita perusahaan ya jelas kita tahu kan, karena kita yang punya perusahaan. Karyawan kita tahu kapasitas mesin kita seperti apa, tapi orang pajak tidak tahu. Karena ketidaktahuan informasi yang tersebut, dan juga karena setiap perusahaan pasti jam produksinya pasti berbeda ya. Makanya ditetapkan untuk yang di akuntansi fiskal metode garis lurus dan metode saldo menurun. Itu hanya dua saja.
yang diakui. Ketika kita mengubah metode dari jumlah unit produksi menjadi metode garis lurus untuk keperluan fiskal, maka ada terjadi selisih kan? Selisihnya bisa selisih lebih atau bisa selisih kurang. Selisih lebih itu berarti yang menambah pendapatan. Selisih kurang itu yang mengurangi pendapatan. Yang menambah pendapatan disebut koreksi fiskal positif. Yang mengurangi pendapatan koreksi fiskal negatif. Gampang ingatnya ya. Positif berarti nambah laba, negatif berarti kurangi laba. Kalau pajak maunya koreksi positif lebih banyak kan? Logikanya gitu ya. Supaya laba fiskalnya tinggi, pajaknya juga tinggi yang dibayar. Tapi nggak selalu. Selagi aturannya masih bisa dipenuhi, itu tidak masalah, lebih banyak koreksi negatif. Tadi di presentasi kelompok 5 ada tabel. Ada lihat tabel tadi ya? Tabel yang bagi dua itu. Yang ini tabelnya ya. Yang ini. Coba dibuka masing-masing. Di situ dikatakan laporan komersial pakai SAK, standar akuntansi keuangan. Kalau Indonesia berarti PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, kalau yang di fiskal itu pakai undang-undang perpajakan yang berlaku. Pertanyaannya, kalau misalnya undang-undang perpajakan yang berlaku belum membahas sesuatu yang dia gini, di undang-undang SAK sudah ada, tapi di undang-undang perpajakannya belum ada. Jadi kita harus ngikutin yang mana kalau menurut kalian? Kan belum dibahas di undang-undang perpajakannya. Ngikut apa nih jadinya? Nggak boleh. Kalau sama-sama mengurus tentang piutang atau penyusutan lah ya, tadi udah jelasin kan. Di SAK dikatakan penyusutan metodenya banyak jenis, tapi di undang-undang perpajakan hanya 2 jenis metodenya, garis lurus sama saldo menurun. Berarti mau nggak mau kita harus ikutin yang dari undang-undang perpajakan kan, hanya 2 metode. Padahal dua-duanya sama-sama bahas tentang penyusutan. Bagaimana kalau di SAK akuntansi sudah ada aturan ini, tapi di undang-undang perpajakannya belum ada aturan ini? Yang mana harus kita ikuti? Apa patokan kita? Gimana pendapat kalian? Tetap balik ke aturan SAK akuntansi. Karena segala sesuatu yang belum diatur di undang-undang perpajakan, maka itu dikembalikan ke aturan akuntansi yang berlaku. Itu ada bunyinya di undang-undang perpajakan. Jadi cukup jelas ya. Kalau belum ada diatur, kita balik pakai aturan akuntansi. Tapi kalau sudah diatur di undang-undang perpajakan, kita wajib ikuti itu. Kemudian ini ada beda tetap dan beda permanen. Oke, ini pertama beda tetap. Ini bedanya karena masalah aturan. Aturan pajak dan aturan akuntansi yang barusan saya jelasin. Kemudian ada beda waktu. Ini ada beda pengakuan. Pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Di akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan rupanya ada perbedaan. Kita lihat dulu beda tetap ya. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Kalau di akuntansi keuangan penghasilan ya penghasilan. Tapi kalau di akuntansi perpajakan, penghasilan yang sudah dikenakan PPh final itu tidak kita hitungkan lagi sebagai tambahan penghasilan. Artinya itu nanti dikoreksi. Kalau penghasilan yang sudah dikenakan PPh final kita koreksi, itu berarti mengurangi atau menambah laba? Mengurangi laba ya.
Kemudian penghasilan yang bukan objek pajak. Kalau di akuntansi keuangan, sebuah yayasan menerima hibah atau menerima beasiswa. Hibah dan beasiswa itu bukan objek pajak. Tapi bagi yayasan itu pendapatan kan? Uang masuk. Tapi kalau dari perpajakan itu tidak termasuk penghasilan, maka itu akan dikoreksi juga. Makanya dikatakan penghasilan yang bukan objek pajak itu harus dikoreksi. Itu termasuk kategori berbeda tetap. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Apa contohnya? Saya belum terpikir ini. Yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kalau dulu saya taunya beban konsumsi. Kalau di akuntansi keuangan beban konsumsi ya beban yang dipakai untuk membiayai karyawan untuk makan kan. Tapi kalau di akuntansi perpajakan itu nggak diakui beban konsumsi itu, karena nggak secara langsung berpengaruh ke operasional perusahaan kan. Tapi kadangkala ya biaya konsumsi itu bisa diakui kalau satu, kerjanya di kapal pesiar. Kapal pesiar itu berhari-hari tidak mendarat kan. Karyawan yang kerja di kapal pesiar harus makan kan. Itu beban makannya bisa diakui, karena dia jauh sekali dari pusat perbelanjaan ya. Paham maksudnya? Dalam kasus tertentu beban yang tidak diakui pada pajak itu bisa diakui pada pajak. Contohnya beban konsumsi. Kemudian kalau kita kerjanya di tengah hutan, perusahaan kayu biasanya ya gitu, di tengah hutan ya, menebang kayu, kemudian mereka produksi, jadikan triplek. Namanya hutan berarti jauh kan dari pasar, mau pasar daerah atau pasar kota. Yang seperti itu bisa juga. Tapi ingat, kalau kita mau membuat suatu beban fiskal itu bisa diakui di tempat kita yang tidak sesuai dengan undang-undang itu, kita harus pengajuan ke Direktorat Jenderal Pajaknya bahwa beban konsumsi ini kami butuh loh. Kalau tidak, kami kesulitan. Karena mau nggak mau setiap hari beban konsumsi itu harus dikeluarkan. Tapi kalau tidak bisa diakui sebagai pengurang penghasilan kami di fiskal, kami bisa rugi banyak. Karena secara nyata-nyatanya itu berpengaruh langsung ke karyawan kami. Ya meskipun dari bahasanya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan kan. Gitu ya. Kemudian ada beda tetap. Ini ada masalah perbedaan pengakuan aja. Contohnya penyusutan dan amortisasi. Kayak penyusutan tadi, metode saldo menurun itu akan menyebabkan angka penyusutan di tahun pertama lebih besar, dan angka penyusutan di tahun terakhir itu akan lebih kecil. Itu diakui kan secara fiskal ya. Bagaimana kalau di komersilnya pabrik ini pakai metode unit produksi? Pas baru-baru beli mesinnya, produksinya dia kecil-kecil dulu karena dia mau tes. Berarti penyusutan berdasarkan metode unit produksinya lebih kecil dong di tahun pertama. Menjelang berjalan beberapa tahun, produksinya makin dibikin besar, barulah penyusutan metode unit produksinya juga lebih tinggi. Berarti kalau yang tadi secara komersil makin rendah ke tinggi, tapi kalau yang secara fiskal dari tinggi makin tinggi menurun, dia merendah kan beban penyusutannya. Itu namanya beda waktu atau beda sementara, temporary difference. Penilaian persediaan juga sama. Kita pakai FIFO atau FEREX atau pakai LIFO. Kemudian kompensasi kerugian fiskal. Kalau ini kerugian fiskal di periode sebelumnya itu rupanya bisa kita manfaatkan. Misal tahun lalu kita rugi 10 juta.
tahun ini ruginya ini dalam arti kata rugi yang fiskal ya, bukan komersial ya. Rugi fiskalnya 10 juta tahun lalu. Berarti tahun lalu kita kalau rugi nggak bayar pajak kan? Karena mau dikali pakai apa caranya? Nggak bisa kan? Berarti kalau rugi tidak bayar pajak. Tahun ini kita untung 25 juta. Kalau kita langsung 25 juta kali tarif pajak kan tinggi ya. 25 jutanya tuh boleh kita kurangi 10 juta kerugian fiskal sebelumnya. Berarti menjadi 15 juta. 15 jutanya baru dikali tarif pajak. Itu bisa kompensasi kerugian fiskal periode sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini cuma untuk menambah yang dari kelompok tadi aja. Ada yang mau dibahas lebih lanjut? Ya. Kalau yang tadi kompensasi kerugian itu nggak bisa untuk yang laba yang kecil. Misalnya kalau laba tahun lalu itu kecil, kasih kompensasi sedikit menutupi labanya yang kurang. Nggak bisa. Harus memang benar-benar Rugi, hitungan harus rugi, tapi rugi secara fiskal ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut akuntansi untuk pensiun. Akuntansi untuk pensiun ini saya murni mengambil dari PSAK 18 sama PSAK 24. Jadi tidak ada materi lain yang saya ambil, jadi memang murni dari PSAK ya. PSAK itu ibarat kitab sucinya orang akuntansi di Indonesia ya. Kalau kita nggak berpedoman kalau kita tidak berpedoman pada PSAK di Indonesia, laporan akuntansinya jadi kacau balau. Ibaratnya kalau kitab suci itu kan seperti jalan untuk mendapatkan iman menuju Tuhan ya. Kalau ini berarti kitab suci imannya untuk laporan keuangan yang berkualitas ya. Dana pensiun ini sebelumnya pernah dengar dana pensiun? Yang seperti apa tuh? Yang kalian tahu lah. Biasa kaitannya untuk para pekerja kan atau karyawan ya. Mau PNS, mau yang non PNS juga akan ada dana pensiunnya, tergantung perusahaannya ya daftarin atau enggak ya. Jadi kalau karyawan itu sudah kerja, kemudian dia berhenti atau diberhentikan, akan ada kompensasinya ya. Yang namanya pesangon atau uang imbal jasa atau apapun lah istilahnya, intinya ada imbal hasil yang diberikan perusahaan kepada karyawan tersebut. Nah, kalau dana pensiun itu kasusnya kalau memang usianya sudah 65 tahun, mau nggak mau sudah harus dipensiunkan. Ini ada dana pensiun pemberi kerja. Ini berarti dana pensiun yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mempekerjakan karyawan tersebut. Misalnya bekerja di Bank BCA, ketika karyawan BCA ini sudah selesai kontraknya, si Bank BCA akan memberikan dana pensiun sebagai kompensasi. Kemudian ada juga dana pensiun lembaga keuangan. Ini yang paling gampang, BPJS Ketenagakerjaan. Tahu ya BPJS? Ada satu lagi saya lupa namanya. Yang Jalan Sudirman itu. Taspen. Taspen ya.
Program pensiun itu dibagi dua ya. Yang satu disebut iuran pasti. Kenapa iuran pasti? Karena yang dipotong dari karyawannya tetap sama, tapi manfaatnya bisa berbeda. Yang kedua itu yang manfaat pasti. Ini adalah program pensiun lain tapi yang tidak sama dengan iuran pasti punya. Ini banyak istilahnya, nanti bisa kalian baca aja istilahnya ya, karena nggak mungkin saya jelasin semua. Nah, ini di materi pertemuan 15 ya, sudah ada di Google Drive. Kewajiban pemberi kerja adalah membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Misal, harus dipotong sekian persen dari gaji pokok. Ya, itulah yang perusahaan harus bayarkan iurannya setiap periode. Ini nanti baru akan dihitung estimasi masa depannya. Aktuaris itu adalah orang yang pakar di bidang menghitung masalah asuransi. Asuransi, dana pensiun, kewajiban imbalan pasca kerja itu metodenya mirip itu. Namanya metode anuitas. Jadi konsep manajemen keuangan yang dipakai kan anuitas masa depan. Di manajemen keuangan sudah dipelajari ya. Yang kemarin saya ada gambar itu, yang panah-panah itu ada garis waktu, kemudian ada panah-panah itu, ingat? Itulah dia anuitas masa depan. Artinya tahun pertama kita bayar sekian, 10 tahun kemudian berapa nilainya. Di tahun kedua kita bayar sekian, 10 tahun di tahun ke-10 nilainya sekian. Berarti pakai future atau present value? Future ya. Karena kita menilai 10 tahun ke depan ya. Itu anuitas masa depan. Kalau ini sih tentang aturan akuntansinya ya. Kemudian program pensiun manfaat pasti. Ini perlu bantuan aktuaris. Kalau yang tadi itu tidak perlu bantuan aktuaris karena memang sudah sesuai standar. Iurannya sekian persen dari gaji pokok, ya sudah itu aja kita potong. Manfaat yang diterima oleh karyawan berapa ya tergantung berapa yang mereka potong kan, besar rupiahnya. Ya kalau yang gajinya 5 juta dengan yang gajinya 25 juta, meskipun sama-sama dipotong 5% misalnya, kan nilai rupiahnya beda kan? Nilai pengembangannya juga pasti akan berbeda. Itu yang PPIP. Kalau PPMP ini pakai bantuan aktuaris. Misal karyawan ini mau bekerja di perusahaan ini selama 25 tahun. Selama 25 tahun, nanti di akhir tahun ke-25 dia ingin menerima dana pensiun sebesar 200 juta. Dengan kondisi gaji dia yang 10 juta rupiah per bulan, kira-kira berapa ya yang harus dibayar tiap bulan? Itulah pakai anuitas masa depan yang saya bilang tadi. Kan ngumpul-ngumpul kan? Selama 25 tahun dia bekerja harus tuh kumpul berapa supaya nanti dana investasi pengembangannya itu bisa mencapai 200 juta rupiah di akhir tahun ke-25. Itu yang PPMP. Kemudian ini ada cadangan kewajiban imbalan pasca kerja. Ini pada dasarnya sama. Terserahlah dia mau hitung yang PPIP atau PPMP. Yang jelas ketika nanti dibayarkan oleh perusahaan tidak akan membayar besar lagi. Misalnya begini.
Ini cadangan ini ya maksudnya ya. Kepanjangan kalau saya tulis. Kita akan kumpulkan semua karyawan. Misal karyawan ada 100 orang. Ini nomor, nama, tanggal lahir. Untuk menentukan umur kan? Gaji pokok. Saya nggak tahu ya, kebijakan perusahaan mau pakai gaji pokok atau mau gaji kotor atau gaji plus tunjangan tertentu, itu tergantung perusahaan masing-masing. Contoh ini saya bikin gaji pokok aja. Tarif, usia pensiun, nanti si aktuaria itu pandai dia hitung dulu. Kita berikan aja data nama, tanggal lahir, dan gaji pokok. Nanti sisanya biar dia hitung. Nanti dapat namanya imbalan pasca kerjanya. Ini adalah imbalan pasca kerja ketika dia nanti pensiun. Nanti ini ada angka-angkanya semua kalau udah dihitung. Yang pakai future value of annuity itu. Nanti ketemu lah angkanya di sini. Ini katakanlah kita untuk tahun pertama dulu. Katakanlah nilainya 100 juta. Ini untuk tahun pertama ya. Tahun kedua tidak ada penambah karyawan, tapi ada penyesuaian gaji. Sesuai UMR kan naik kan. Rupanya setelah si aktuarinya itu, nilai yang imbalan pasca kerjanya menjadi 120 juta rupiah. Ini sudah ada 100 juta, sudah kita cadangkan duluan. Berarti kita tinggal nambah. Tahun kedua nambahnya 20 juta. Tahun ketiga sama, gaji pokok ada penyesuaian, tetapi karyawan berkurang. Setelah dihitung-hitung lagi, di tahun ketiga rupanya nilai imbalan pasca kerjanya 80 juta. Bisa turun kan? Kan bisa turun sesuai dengan gaji pokoknya, bisa menurun juga sesuai dengan tarifnya, bisa juga sesuai dengan usia pensiun, dia mau pensiun di umur berapa. Kalau makin pendek kan berarti makin kecil imbalan pasca kerjanya kan. Ketika dia menurun, apakah perlu kita cadangkan lagi? Kita kan total sudah cadangkan sebanyak 120 kan. Kalau rupanya nilainya 80, berarti sini tidak perlu cadangkan lagi. Di tahun keempat rupanya menjadi 150 juta. Cadangkanlah 30 juta. Rupanya di tahun kelima ada karyawan yang berhenti. Karena karyawan ini berhenti, perusahaan memutuskan untuk memberikan pesangon. Pesangon yang diberikan adalah 50 juta. Biasanya lebih tinggi itu angkanya. 50 juta kan sudah dicadangkan di sini. Berarti nilai cadangan yang berkurang kan? Nilai cadangan berkurang 50. Berarti ini sudah berapa? Sisa 100 kan? Ini 120, 150, kurang 50, sisa 100 cadangan kita. Di tahun kelima kan kita hitung lagi kan? Rupanya imbalan pasca kerjanya menjadi 110 juta. Karena ini sisa 100, kita nambah 10. Pokoknya angka yang dicadangkan, akumulasi ya. Paham maksudnya akumulasi? Dari angka pertama kali yang kita hitung sampai dengan periode terakhir yang kita gunakan. Kalau ini kan akumulasinya berarti 120. Ini akumulasinya 150 gitu ya. Ini berkurang 50 bertambah 10. Ini menjadi total cadangannya 110 juta. Ingat, angka yang ada di sini akumulasinya di akhir setiap periode itu harus sama dengan yang dihitung oleh aktuaria. Kuncinya di sana. Jadi ini kan angkanya kebetulan bulat ya. 100 juta, 20 juta. Kenyataannya pasti angkanya nggak kayak gitu. Pasti banyak receh-recehnya tuh. Misalnya 10 juta 573.258 rupiah. Kan susah angka gitu ya. Nanti disesuaikan. Jurnalnya beban imbalan pasca kerja
Ini cadangan. Kewajiban imbalan pasca kerja. Tahun pertama 100. Tahun kedua berarti nambah 20 kan? Berarti kita hanya jurnal 20 juta aja. Ini masih sama. Tahun ketiga tidak perlu jurnal. Tahun keempat nambah jurnal 30. Tahun kelima ketika kita bayar, berarti kita tidak beban lagi. Karena bebannya kan sudah diangsur dari periode sebelumnya. Jadi ketika kita bayar 50 juta di sini itu bukan bayar beban, tapi hanya untuk mengganti cadangan. Pakai kas. Cadangan, kewajiban imbalan pasca kerja melalui kas atau bank sebesar 50 juta. Baru yang ini 10 jutanya balik lagi pasti jumlah yang ini sama. Tujuannya dibuat pencadangan ini supaya nanti kalau memang betul ada membayar, angkanya tidak langsung besar. Kayak kemarin saat pandemi 2020 ada dengar berita PHK massal karyawan. Kalau misalnya itu terjadi, kita tidak mengharapkan itu terjadi ya. Tapi kalau misalnya seperti itu, maka uang PHK karyawan itu akan tinggi sekali langsung di tahun itu. Karena dia tidak cadangkan. Tapi kalau sudah dicadangkan seperti ini, berarti nggak masalah lagi. Karena sudah mengangsur bebannya. Jadi dengan pencadangan ini, ketika terjadi kerugian tidak akan langsung besar ruginya. Ini konsepnya sama dengan cadangan piutang. Kita takut piutang ini tidak bisa tertagih, maka kita cadangkan dulu kan. Namanya penyisihan cadangan piutang tidak tertagih. Konsepnya sama. Kalau ini klasifikasi aja, bisa kalian baca. Nah, ini ada imbalan pasca kerja yang bisa dihitung berdasarkan PSAK 24. Yang pertama karena dia pensiun, berarti mencapai umur 65 tahun ya. Kemudian karyawan yang sakit berkepanjangan atau cacat dan dinilai tidak bisa bekerja lagi. Kalau sudah tidak bisa bekerja lagi, perusahaan untuk apa pakai karyawan ini kan? Maaf kata, meskipun karena dia sakit atau karena cacat, itu diberhentikan, itu juga akan diberikan imbalan pasca kerjanya. Yang ketiga itu karena dia meninggal. Kalau meninggal itu pasti ya harus ada diberikan. Kemudian yang keempat itu kalau yang karyawan mengundurkan diri secara baik-baik tentunya. Kemudian pelaporan dana pensiun berdasarkan PSAK 18. Nah, dia harus melaporkan laporan aset bersih. Ini untuk perusahaan yang memang bergerak di bidang dana pensiun ya, seperti BPJS, Ketenagakerja, Taspen, atau asuransi yang memang untuk dana pensiun itu ada juga. Nah, dia harus menyajikan laporan aset bersih. Inilah komponennya ada 4. Kemudian laporan perubahan aset bersih. Ini ada beberapa komponen. Kemudian neraca. Neraca ini kan berarti posisi keuangan ya. Neraca seperti biasa, cuman harus dilihat. Ingat ya, dana yang diterima oleh Jamsostek, BPJS, Taspen atau apapun itu sifatnya adalah kewajiban. Mereka tuh nampung uang kita kan. Berarti mereka tuh sebenarnya berutang kepada kita. Kemudian perhitungan hasil usaha. Ini laba rugi ya kalau bahasa lainnya. Ada pendapatan, beban. Kemudian laporan arus kas seperti biasa. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Ini juga seperti biasa. Nah, ini ada penjelasan tambahan untuk masing-masing komponennya ya. Ini nanti bisa dibaca aja. Oke. Sudah selesai materi kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Kalau ada yang mau bertanya?
Ada yang masih belum paham? Ini pertemuan terakhir kita ya berarti. Amanda Dwi Putri. Ini jadi yang terakhir kalinya saya panggil nama kalian satu-satu ya. Arnito Sibagariang, Selin Kristiani, Desi Simbolon, Nalia Nadra, Feber Suranta, Grecia Nurmala, Hendri Gunawan, Heri Supianto, Jose Tugu Valentino, Kartini izin sakit, Nadia Rahmi Kairani, Naftali Sri Benaya, Nova Elisa Sagala, Puspa Putri Regina, Salsa Nadia Arianti, Yulia Erawati Utagaul. Ada yang namanya belum dipanggil? Sudah semua ya? Kira-kira ada yang mau dibahas lebih lanjut? Yang bohong kamu ya. Kan yang bisa. Harry